Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Amma ba'du. Nyun sewu, mohon izin maskernya saya lepas nggih. Hadirin para jamaah salat maghrib Masjid Al-Ikhlas rahimakumullah yang saya muliakan. Mari terlebih dahulu kita awali dengan memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam hari ini Allah masih selalu dan tetap mencurahkan karunia nikmatnya kepada kita. Nikmat yang begitu banyak sekali. Satu dari sekian nikmat tersebut, kita masih mendapatkan nikmat berupa kesehatan. Masih sehat semuanya gitu? Dengan nikmat sehat kita bisa beraktivitas sehari-hari dan termasuk pada malam hari ini bisa memenuhi undangan Allah atau panggilan Allah melaksanakan ibadah sholat maghrib bersama-sama berjamaah di Masjid Al-Ikhlas pada malam hari ini. Dan berbahagialah bagi orang-orang yang bisa mengatur waktunya, dimanfaatkan untuk taklim mutalim atau ngaji bersama-sama seperti yang kita laksanakan pada malam hari ini. Insyaallah jamaah rahimakumullah, taklim yang kita lakukan ini bisa menjadi jalan yang termudah bagi kita untuk bisa masuk surganya Allah. Amin. Jadi Rasulullah itu kan sudah menyampaikan sabdanya, salah satu jalan yang termudah diberikan oleh Rasulullah masuk surga itu diantaranya orang ya kita harus banyak thalabul ilmi atau ngaji kajian-kajian yang berhubungan dengan dinul Islam atau syariat Allah. Bahkan dalam sebuah hadis lain Rasulullah juga menyampaikan sabdanya, jadi man kharaja thalabu fil ilmi kana fi sabilillah hatta yarji'a. Dari barang siapa keluar dari rumahnya, maksudnya keluar di mana tujuannya di sana thalabul ilmi, kana fi sabilillah. Orang tersebut berada pada jalan Allah, artinya sama dengan jihad di jalan Allah hatta yarji'ah, sehingga dia sampai kembali lagi pulang. Jadi insyaallah jamaah rahimakumullah, ini termasuk bagian jihad kita di dalam Allah, di jalan Allah. Salah satu di antaranya kita mencari ilmu, thalabul ilmi. Hadirin rahimakumullah, untuk kali ini yang ingin kami sampaikan yaitu berkaitan dengan masalah fatwa Majelis Ulama Indonesia berkaitan dengan masalah hukum perdukunan dan hukum peramalan. Ini kebetulan saya ada fotokopi tapi tidak banyak, monggo kalau ada yang mau minat dibagi monggo silakan. Monggo. Nggih monggo Pak. Baik jamaah rahimakumullah, kami mulai membaca bunyi hasil fatwa tersebut. Diawali dengan menyebut Bismillahirrahmanirrahim. Jadi, fatwa Majelis Ulama Indonesia
nomornya juga ada semuanya. Ini nomor 2, garis miring Munas. Munas itu adalah Musyawarah Nasional ke-7, garis miring MUI, garis miring 6, garis miring tahun 2005. Jadi sudah lama lah ya. Hampir 7 tahun. Tentang masalah perdukunan atau al-kahana, kuhan itu jamak daripada kahin, kahin itu perdukunan. Dan ramalan atau al-i'raf. Al-araf, i'raf, i'rafa itu namanya perdukunan, ramal-ramalan. Majelis Ulama Indonesia, MUI, dalam Musyawarah Nasional MUI ke-7 pada tanggal 19 sampai tanggal 22 Jumadil Akhir tahun 1426 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 26 sampai tanggal 29 Juli tahun 2005 Masehi, setelah menimbang bahwa akhir-akhir ini semakin banyak praktek perdukunan atau kahana dan peramalan atau i'rafah di masyarakat, serta semakin marak tayangan media massa baik cetak maupun elektronik yang berhubungan dengan hal tersebut. 2, bahwa hal tersebut telah meresahkan umat dan dapat membawa masyarakat kepada perbuatan syirik atau menyekutukan Allah. Dosa yang paling besar yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecuali kalau pelakunya taubat sebelum wafat, sebelum meninggal dunia. 3, bahwa untuk menjaga kemurnian tauhid dan menghindarkan masyarakat dari aktivitas yang dapat membawa kepada kemusyrikan, Majelis Ulama Indonesia memandang perlu menetapkan fatwa tentang perdukunan atau kahana dan peramalan atau i'rafa untuk dijadikan pedoman. Mengingat satu firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma dzuna dzalika liman yasha wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman adzima. Al-Quran surat An-Nisa ayat 48. Ada 2 ayat seperti ini, bedanya di akhirnya, tapi awalnya sama di An-Nisa itu. Yang terjemahnya artinya sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, ya, maka sesungguhnya ia telah berbuat dosa yang besar. Kalau di dalam kitabnya Imam Ad-Dhahabi Al-Kabair, dosa-dosa besar, beliau menyusun dosa besar-besar jumlahnya insya Allah kurang lebih sekitar 76 dosa besar. Yang pertama itu yang nomor 1, paling besar, topnya dosa yang paling besar, yang paling agung ya syirik. Jadi, syirik ini yang paling agung, paling besar. Karena ayatnya banyak sekali dan ini yang dikutip di dalam putusan fatwa Majelis Ulama tersebut. Bahkan keterangan Rasulullah, dalil-dalilnya sangat banyak sekali. Ayat berikutnya tadi surah An-Nisa ayat 48, ayat berikutnya innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma dzuna dzalika liman yasha
Wa may yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Sama dengan ayat tadi, tapi bedanya di belakang itu. Ada 2 ayat di An-Nisa itu. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa mempersekutukan sesuatu dengan Dia. Dan Dia mengampuni dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Man itu mestinya ada wawunya itu dan. Dan barang siapa yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, jadi wa may yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Kalau yang 46, wa may yusyrik billahi faqad iftara isman adima. Sedangkan yang di 116 ini faqad dhalla dhalalan ba'ida. Maka sesungguhnya ia telah tersesat, sesat yang dhalalan ba'idah, sesat yang sejauh-jauhnya. Sesat pun ya, selalu kita minta perlindungan kepada Allah ketika kita baca surah Al-Fatihah, kan berlindung dari kesesatan, diberikan petunjuk oleh Allah. Tapi bagi pelaku syirik, sesatnya luar biasa jauhnya itu, jauh-jauh sekali. An-Nisa ayat 106. Kemudian ada lagi ayat panjang, kemudian diambil yang terakhir, wa may yusyrik billahi faka'annama kharra minas sama'i fatakhtafuhu thair aw tahwi birrih min makanin sahiq. Surat Al-Hajj ayat 31. Barang siapa yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka adalah ia seolah-olah jatuh dari langit lalu disambar burung atau diterbangkan angin di tempat yang jauh. Hidupnya tidak ada artinya di mata Allah. Walaupun doirinya mereka itu misalnya orang yang kelihatannya sukses itu. Tapi kalau dia pelaku syirik, dosa besar, digambarkan seperti itu, tidak ada artinya. Diibaratkan seperti dilempar seolah-olah ya, jatuh dari langit kemudian disantap oleh burung yang terbang, atau seperti butir-butir debu-debu yang bertebangan di bawah angin. Ini kalimat-kalimat majas, kinaya yang berikan gambaran bahwa Allah berikan gambaran orang syirik itu begitu hidupnya, baik di dunia maupun di akhirat, lebih-lebih nanti di akhirat. Jadi di mata Allah begitu, tidak ada harganya sama sekali. Kemudian ayat berikutnya An-Naml ayat 65. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaibi illallah wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun. Katakanlah, tidak ada seseorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara-perkara yang gaib kecuali Allah. Hanya Allah yang tahu masalah yang gaib. Al-Quran tadi surah An-Naml 65. Ayat berikutnya Al-An'am ayat 59. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habbatin fid dhulumatil ard wa la raddin wa la yabisin illa fi kitabil mubin. Dan pada sisi Allah lah kunci-kunci semua yang gaib. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia sendiri, yaitu Allah. Dan Dia Allah mengetahui apa yang ada di daratan dan di lautan. Dan tidak ada selai daun pun yang gugur melainkan Dia mengetahuinya. Bayangkan jemaah. Seluruh dunia ini Allah gerak-geriknya itu tahu semuanya. Itulah ilmunya Allah luar biasa. Dan tidak jatuh sebutir biji pun ya dalam kegelapan bumi itu. Dan tidak suatu yang basah atau yang kering melainkan tertulis dalam kitab yang nyata, yaitu dalam kitab Lauh Mahfuz. Ayat berikutnya
Surat Al-A'raf ayat 7, ayat 188. Qul la amliku li nafsin naf'an wala dharra illa ma syaa Allah. Walau kuntu 'amil ghaibi la astaksar minal khairi wa ma massani su' in ana illa nadhiru wa basir liqaumi yu'minun. Wa basiru liqaumi yu'minun. Katakanlah, aku tidak berkuasa menarik kemanfaatkan bagi diriku dan tidak pula menolak kemudaratan kecuali yang dikehendaki Allah. Dan sekiranya aku mengetahui yang gaib, tentulah aku membuat kebajikan ya, sebanyak-banyaknya dan aku tidak akan ditimpa kemudaratan. Aku tidak lain hanyalah pemberi peringatan dan pembawa berita gembira bagi orang-orang beriman. Ayat ini pernyataan para nabi dan rasul Allah. Seperti itu, nabi sendiri semuanya. Mulai Nabi Adam sampai nabi kita Rasulullah Muhammad SAW juga begitu. Tidak punya kekuasaan untuk bisa mengetahui yang gaib-gaib. Kecuali kalau diizinkan Allah. Dan tidak bisa menolak kemudaratan. Kecuali memang Allah yang menariknya, menolaknya itu. Berikutnya ayat surat Jin ayat 26 sampai 27 sampai 26. Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibi ahadan illa man irtada mir rasulin fa innahu yasluku min baini yadayhi wa min khalfihi rosada. Dialah Allah Tuhan yang mengetahui yang gaib, maka dia tidak akan memperlihatkan kepada seorang pun tentang yang gaib itu, kecuali kepada para rasul yang diridhoinya. Maka sesungguhnya dia mengadakan penjaga-penjaga yaitu malaikat di muka bumi dan di belakangnya. Kemudian ayat yang lain, surat Luqman ayat 34. Innallaha 'indahu 'ilmus sa'ati wa yunazzilul ghais wa ya'lamu ma fil arham wa ma yadri nafsum ma taksibu ghadan. Mada taksibu ghadan. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ard tamut ya. Innallaha 'alimun khabir. Sesungguhnya Allah hanya pada sisinya sajalah pengetahuan tentang hari kiamat. Dan dialah yang menurunkan hujan, mengetahui apa yang ada dalam rahim. Tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang ada yang akan diusahakannya besok. Dan tiada seorang pun yang mengetahui di muka bumi di mana dia nanti akan meninggal mati itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Jamaah rahimakumullah, ketika bahas ayat ini pernah menjadi perdebatan ketika ada penemuan ilmu di kedokteran bisa melihat bayi, itu katanya begitu ya. Dengan apa? Apa namanya itu? Rekam apa itu? Nah, ngerti nih, USG itu. Tapi jamaah rahimakumullah, ilmunya Allah memang tidak bisa ditandingi itu. Ini pengalaman Yusawi, pengalaman pada diri kami pribadi. Menantu saya itu, cucu saya, calon cucu saya itu. Di USG berkali-kali oleh dokter, memang yang diperiksa oleh dokter ahlinya ya ahli kandungan. Bayinya itu laki-laki katanya. Sehingga persiapan itu misalnya belikan baju-bajunya bayi itu laki-laki memang. Dilala lahirnya perempuan, jamaah rahimakumullah. Bayangkan itu. Kersane Allah. Inilah. Makanya jangan sombong. Walaupun ada alat canggih masih tidak bisa mengalahkan Allah jadi. Secanggih apapun masih belum. Kan orang mengatakan canggih Pak USG Pak, bisa dilihat seperti itu. Ternyata seperti itu pengalaman yang saya alami sendiri, cucu saya itu. Sudah disiapkan oleh menantu saya, dibelikan ya yang namanya popoknya ya laki-laki, bajunya juga laki-laki. Dilala lahirnya perempuan, jamaah rahimakumullah, bayangkan itu. Memang tidak bisa diketahui dalam rahim itu. Yang pasti itu hanya Allah yang tahu. Siapa tahu kalau misalnya kejadian-kejadian misalnya yang saya ya ini sebagaimana disebutkan dalam Luqman tersebut ya.
Apa yang kita lakukan besok? Tidak tahu kita. Walaupun kita sudah merencana, makanya anjuran atau perintah dalam Al-Quran, apabila kalau kita ingin melakukan esok apa, melakukan ini itu, hendaklah disertai dengan insya Allah. Itu sudah tuntunan kita. Insya Allah. Ojo pasti-pasti gitu. Wah, kalau pasti itu mendahului Allah, jangan. Takdir Allah itu kadang-kadang di luar rencana kita. Dan tidak tahu kapan kita dikubur di mana, kita tidak tahu. Mati kita tidak tahu juga. Kapan harinya tidak tahu kita. Itu semuanya sudah dicatat dalam catatan ajal yang ada dalam buku Lauhul Mahfuz atau kitab Lauhul Mahfuz. Ayat berikutnya Al-An'am ayat 17 sampai 18. Wa iyyam safqallahu bidunin fala kashifalah illahu wa iyyasakkan bi khairin fa huwa ala kulli syai'in qadir wa huwal qahiru fawqa ibadi wa huwal hakimul khabir. Jika Allah menimpakan suatu kemudorotan kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya melainkan Dia sendiri, yaitu Allah. Dan jika Dia mendatangkan kebaikan kepadamu, maka Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Dan Dialah yang maha berkuasa atas sekalian hambanya, dan Dialah yang maha bijaksana lagi mengetahui. Hakim itu luar biasa. Allah itu hakim. Bayangan kita hakim bijak. Hakim itu masuk jauh. Sangat cermat, teliti, dan Allah itu tidak pernah abe, tidak pernah salah, tidak pernah keliru, tidak pernah dolim. Ketika menciptakan makhluknya, Allah itu tahu kebutuhan makhluknya apa, itu Allah tahu. Itulah hakim Allah itu. Dan Allah tidak mentelantarkan kalau Allah menciptakan makhluknya itu. Semuanya kebutuhannya itu sudah disiapkan. Itu namanya Al-Hakim Allah itu. Diterjemahkan bijaksana itu. Bijaksana kita dengan Allah, wah, jauh sekali itu. Kalau kita kebijakan itu kebijakan. Kalau Allah Hakim luar biasa itu. Lalu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah bersabda, "Man ata arrofan, fasalahu an syai'in lam tuqbal lahu sholatan arba'ina ilailah." Hadis Rawi Muslim wa Ahmad sahih hadisnya. Barang siapa yang mendatangi tukang ramal, arrofan itu tukang ramal, tebak-tebakan itu, paranormal. Kalau sekarang paranormal itu orang sungkan, disebut tokoh spiritual lah gitu katanya itu. Waduh. Ya spiritual sama saja dia juga begitu. Bahasa kuno dukun ya gitu ya. Ya dukun itu paranormal itu. Fasalahu menanyakan kepadanya ansyain sesuatu, ya apa sih begini ya apa nasi ya itu. Lam tuqbal, orang begitu tidak akan diterima lahu baginya salatnya arba'in 40 lailatan, 40 malam, maksudnya 40 hari 40 malam itu. Kalau tidak terima, tapi kalau sudah masalah syirik ini dosanya enggak ketulungan. Bahkan dalam hadis lain diriwayatkan dari Ahmad Al-Hakim, Rasulullah pernah bersabda, dituturkan dari sahabat, man ata kahinan au arrafan fasaddaqahu bima yaqul, ini faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa datang kepada kahin, dukun-dukun au ka'arrafan atau paranormal, fasaddaqahu, kemudian dia membenarkan apa yang dikatakan dukun paranormal, bima yaqul, ya, dengan apa yang dikatakan, faqad, maka sungguh kafara, ingkar atau kafir, bima, dengan apa-apa, anzal ala Muhammadin, berarti dia menolak ajaran Rasulullah. Ini. Ada lagi hadis, man ata haidan aw imra'atin min duburiha. Barang siapa datang kepada istrinya yang sedang haid, maksudnya kan tidak boleh haid. Datang bulan dikumpuli, maksudnya ditukhul ya. Imra'atin atau istrinya mendatanginya fi duburiha. Oh jelas hadisnya sahih jamaah rahimakumullah. Dubur itu maksudnya ya dari belakang, dari tuburnya itu. Aukahinan, datang kepada dukun, fasaddaqahu, dan membenarkannya bima yakul, apa yang dikatakan dukun, faqad kafara, maka sungguh telah kafir, bima unzila ala Muhammadin, kafir ingkar terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis Ahmad, Tirmidzi, Abu Daud, dan Ibnu Majah. Ada lagi hadis Ibnu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Naha Rasulullah melarang dari saman itu harganya. Kalbun, kanjing. Nah, ini menjadi perdebatan. Kanjingnya bagaimana yang dilarang? Ya. Wa mahar itu upah. Upah dari mana? Bagyun, perempuan-perempuan pelacur itu. Kemudian wal khulwan. Khulwan itu upah-upah, ya, pendapatan-pendapatan dari al-kahin, para dukun-dukun tadi. Dilarang Rasulullah. Perbuatan tersebut dilarang. Menjadi perdebatan, lalu bagaimana kalau anjing tadi dimanfaatkan untuk sesuatu? Ini menjadi perdebatan. Kalau suatu doruriyah, kebutuhan karena memang butuh biaya ini, perawatannya begini, tidak mudah merawatnya, sebagian orang mengatakan dibolehkan jualan. Tapi kalau tidak ada apa-apanya, hanya sekedar untuk dibuat hiburan, tidak boleh. Apalagi umat Islam, ya, tidak ada kebutuhan yang yang ya misalnya untuk seperti anjing lacak atau menjaga kebun, tidak boleh. Karena juga ada hadis lain, barang siapa yang di rumahnya ada anjingnya, gak disobai malaikat gak mau masuk di rumah tersebut, malaikat rahmat itu. Nah itu, karena tidak ada gunanya, dibuat hiburan-hiburan saja, anjing itu. Ya, jadi. Tapi kalau anjing-anjing misalnya untuk menjaga kebun, pelacak-pelacak dan macam-macam itu ya, karena kadang-kadang pelacak manusia itu kadang-kadang bisa, tapi kalau anjing nggak bisa dibohongi itu, karena memang hewan, canggih memang gitu, nggak bisa dibujuki itu. Nggak apa-apa itu, dipelihara, ya, dirawat, nggak apa-apa itu. Zaman Rasulullah ada sahabat Ali bin Khatim itu melihara anjing untuk menjaga kebun, nggak apa-apa itu. Jadi itu. Persoalannya jamaah rahimakumullah ini bukan masalah tadi, tapi temanya yang awal tadi itu datang ke kahin tadi, masalahnya tadi itu. Itu yang dilarang oleh Rasulullah. Ada lagi di sini miftahul ghaib. Khamsun. Kunci-kunci ghaib itu ada 5. La ya'lamuha, tidak ada yang mengetahui itu 5 tersebut. Illallah, kecuali Allah saja. Apa? La ya'lamu ahadun ma yakunu fi ghaddin. Nah ini. Tidak ada yang tahu besok itu apa yang bisa dilakukan, ini itu tidak bisa. Illallah, kecuali Allah saja tahu. Wala ya'lamu, tidak ada yang tahu ahadun salah ma yakunu, keberadaan mereka fil arham, dalam kandungan tadi sudah kita katakan ya. Illallah, kecuali Allah saja yang tahu. Wala ya'lamu, dan dia tidak yang mata taqumu sa'ah, kapan nanti kiamat hadir datang, tidak tahu. Illallah, kecuali Allah saja. Wala tadri nafsun bi ai ardin tamut, dan dia tidak tahu di mana nanti ketika meninggal dunia, di bumi mana dia dikuburkan, dia tidak, illallah, kecuali Allah saja. Wala yadri ahadun man yaj'al mator, dan tidak ada yang tahu kapan Allah menurunkan hujan. Mendung itu kan alamat, belum tentu mendung itu hujan, enggak. Allah saja yang tahu. Meramal-meramal itu kadang-kadang juga ramal bersama ilmu yang canggih, kadang-kadang masih meleset. Tapi kalau Allah enggak, Allah Maha tahu. Hujan diturunkan sini, itu Allah, memang itu makhluknya Allah, ciptaan Allah. Allah Maha tahu, tidak ada yang alfa dari Allah. Makanya sekali lagi jamaah rahimakallah, ini menjadi keyakinan kita, penemuan-penemuan masalah-masalah yang gaib, yang kadang-kadang orang bisa meramal, jangan ada kata-kata pasti-pasti, jangan. Itu namanya mendahului takdir Allah, tidak boleh itu. Apalagi itu kan dukun bisa begitu. Loh begitu katanya mendapatkan cerita lomba apa yang di NTB apa di Mataram itu. Dukun-dukun didatangkan semuanya kan untuk menolak hujan, pamang hujan itu. Loh Allah ditantang itu. Ternyata hujannya turun juga jamaah rahimakumullah itu. Ditunda katanya itu lomba apa ya? Yang didatangi presiden katanya jadi itu. Ono anak orang masya Allah jadi Mesir. Kemudian jamaah rahimakumullah, ada lagi hadis man allaqat tamimah ini. Ini menjadi catatan kita. Barang siapa yang menggantungkan tamimah itu ya jimat-jimat, faqad asyrok, maka dia telah syirik, menyekutukan Allah. Jimat itu ya jimat. Kata orang barang siji di rumah, maksudnya ada kekuatan gaibnya, bisa tolak ini macam-macam itu dia.
Dan jimat itu bisanya bentuknya macam-macam. Kalau Indonesia itu bisa keris, bisa tombak ya, bisa macam-macam itu. Bisa batu, batu akik, batu apa saja itu. Itu kalau diyakini, digantungkan, tergantung kepada hal tersebut, maka ini sama dengan menyekutukan Allah, menduakan Allah. Kaidah fikihnya, madalla ala haram, apa-apa yang mengarah ke haram, fahuwa haram, itu haram. Kullu ma yutawassalu, apa-apa yang mengarahkan ilal haram pada haram, wawal haram. Misalnya wasilah-wasilah untuk berbuat haram, ini menjadi haram. Ya. Orang bangun fasilitas misalnya di tempat misalnya ada yang haram ya, misalnya ada dibuatkanlah nyun sewu. Di Malaysia itu ada tempat judi di gunung ini nggak salah itu. Ada iya haram enggak boleh. Di Malaysia itu. Di mana itu, Pak? Oh, Gentingnya itu. Di gunung katanya, di gunung. Khusus orang-orang yang judi-judi sana itu, gambling itu, jadi permainan judi-judi dibuat sana, tapi bukan judi-judi seperti nalu atau SDSP itu. Ya itu permainan judi itu dibuat di gunung sana itu. Ya enggak boleh itu. Fasilitasnya enggak boleh, haram. Fasilitas untuk mengarah pada perdukunan, kepada ramal-ramalan itu juga haram. Ya, makanya tadi kalau ada orang misalnya nyun sewu jamaah rahimakumullah, saya jadi teringat nyun sewu. Di Surabaya kalau nggak salah, anggaran untuk menolak hujan itu ada masuk APBD itu. Kalau nggak salah sekitar 5 tahun yang lalu itu. Saya sempat membaca itu. Kalau nggak salah 1 tahun dianggarkan nggak banyak untuk ukuran Surabaya. Karena hujannya kan nggak 1 tahun penuh. Hujan di Surabaya itu paling ya berapa bulan aja itu. Dan banjirnya juga ya alasannya untuk menghindari masyarakat supaya nggak kebanjiran ya itu. Dianggarkan di APBD Surabaya itu. 120 juta kalau nggak salah anggarannya itu. Diketok oleh DPR jamaah rahimah. Loh, seperti ini DPR kok ngetok gitu, Masya Allah jamaah. Jelas itu enggak boleh, itu haram. Kok diketok gitu ya. Lah katanya begitu. Masya Allah. Ada lagi misalnya fasilitas misalnya untuk membangun pabrik bir itu ya. Di fasilitas aja enggak boleh, itu haram, enggak boleh, Masya Allah. Ini. Kelihatannya memang ada pendapatan pajak besar, tapi akibatnya mereka nggak terasa. Di samping dampaknya langsung merusak generasi, yang jelas dampak yang lain kadang-kadang nggak sadar manusia itu. Ketika Allah marah murka itu loh nggak terasa itu. Ini kadang-kadang nggak disadari. Itu kadang-kadang biayanya lebih besar daripada membangun seperti itu, daripada mendapatkan pajak dari pembangunan tempat maksiat. Itu kan mah disadari itu. Kalau sudah Allah murka marah, wah ini. Siapa yang bisa menolak? Tidak ada yang bisa menolak. Jadi itu. Yang terakhir kaidah usulnya daf'ul mafasid, menolak, merusak. Muqaddamu itu harus dikedepankan, didahulukan ala jalibil masolik daripada mendapatkan kemaslahatan. Ada ini kebaikannya, ada pajaknya, tapi merusaknya itu harus didahulukan. Maksudnya itu ini harus didahulukan, merusaknya jangan sampai terjadi kerusakan, itu harus diutamakan. Jangan mendapatkan ini ada pajaknya. Lihat dulu kerusakannya bagaimana ini. Generasi itu bagaimana nanti akhir zaman itu, ke depannya itu. Ini. Jamaah rahimakumullah memperhatikan pendapat sidang Komisi E bidang fatwa pada Munas yang ke-7 tadi, dengan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala memutuskan menetapkan fatwa tentang perdukunan atau kahana dan peramalan ada 3 ini. 1. Segala bentuk praktek perdukunan atau kahana dan peramalan atau i'rafa hukumnya haram, tidak boleh itu. Kedua, mempublikasikan, mengumumkanlah itu, siar-siarkan praktek perdukunan itu. Ini ya, atau i'rafa sama ini hukumnya ini. Dalam bentuk apapun hukumnya haram. Yang terakhir ketiga, manfaatkan, menggunakan dan atau mempercayai segala bentuk perdukunan, kahana dan peramalan atau i'rafa hukumnya juga haram, tidak boleh. Ditetapkan di Jakarta, tanggalnya ada semuanya. Yang menetapkan ketika itu komisi sidangnya dipimpin Nyun Sewu yang sekarang menjadi wakil presiden, Kiai Haji Ma'ruf Amin. Ya, ini. Sekretarisnya Dr. Adi Hasanuddin. Begitu dulu jamaah rahimakumullah. Monggo kalau ada yang mau dibahas tanyakan, monggo silakan. Monggo.
Yang intinya memang semuanya mengarah pada syirik, tidak boleh itu. Tidak boleh. Silakan kalau ada jamaah yang mau tanya, monggo silakan. Monggo, mana ini? Gak kelihatan jamnya, jam berapa bisa aja, tereng ya? Oh, nggih, manfaatkan 10 menit. Mau langsung ada, nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, nggih. Saya sebagai masyarakat yang sering menggunakan jasa dokter atau apa, ketika kita tidak mempercayai sebuah dokter tertentu, lalu kita kalau nggak dokter itu kita nggak percaya, atau nggak obat itu kalau nggak kita nggak percaya. Nggih. Ketika kita pindah ke dokter lain, itu rasanya juga nggak percaya juga. Ya. Nah, kaitannya dengan syirik ini, apakah masuk golongan syirik yang demikian? Terima kasih. Baik. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau yakin mutlak pada dokter tadi itu digantungkan ya syirik. Ya. Kalau mutlak ya Allah dikesampingkan, Allah itu ditiadakan. Ini yang menyembuhkan dokter saja, bukan Allah. Kalau wasilah perantara karena ada ilmunya, kauniyahnya Allah, sunatullahnya Allah. Lantaran ada dokter inilah, dokter itu tidak bisa menyembuhkan, mengobati, itu perantaraan saja. Yang menyembuhkan itu hanya Allah, itu tidak apa-apa, Bapak. Jadi tergantung keyakinan dan kemauan dan niatnya. Makanya hati-hati ketika misalnya kita dengan sesuatu yang kadang-kadang cocok-cocokan itu jodoh-jodohan, jangan sampai mengkecilkan, mengesampingkan tauhid kita kepada Allah. Semuanya harus as-somatnya itu kepada Allah. Boleh memang diperintahkan kok kita ikhtiar, dohiri ya kan, kauninya begitu sunatullah. Sakit diperintahkan kita berobat. Keyakinan yang menyembuhkan bukan dokter, dokter itu hanya wasilah, perantara. Hak menyembuhkan ya, adalah hak mutlaknya Allah. Ya jadi itu. Dokter hanya ikhtiar ngobati saja, tapi yang menyembuhkan hanya Allah. Ngoten nggih keyakinan kita supaya jangan keliru. Ya kadang-kadang jodoh yang lain beda kadang-kadang ya. Kadang-kadang Allah melalui mungkin Allah bukan melalui obatnya, melalui tangan dokter tadi itu. Kenapa? Dokter ini mungkin orangnya itu soleh, rajin sholat, macam-macam ya begitu. Apalagi dia misalnya kan apa namanya syariat ilmiah pakai Bismillah, berdoa dulu. Ini dokternya ini profesor, ahli tapi dia nyuruh sholatnya kadang-kadang ya juga kadang-kadang ya angin-anginan sholatnya ya Islam ya seperti itu ya. Akhirnya obatnya sama tapi ternyata jenengan dokter si A beda dengan si B. Allah itu macam-macam menyebutkan kata melalui tangannya Allah ya ini kata itu. Tapi sekali lagi jangan mengesampingkan Allah itu bahwa yang menyembuhkan hakikatnya Allah. Kata Pak supaya jenengan selamat selamat akidahnya, tauhidnya, nggak sampai apa namanya ini, nggak sampai tauhidnya itu gugur atau apa namanya batal keimanan kita itu. Nggih, ngaten. Monggo silakan. Nggih. Karena ini sering dipakai, kadang-kadang saya katakan pada waktu masih Nggih. karena ujian minta supaya ada ujian. Nggih. Saya tolak mendatangkan pawang. Pawang. Ya, saya aja taruhnya dukun palsu. Nggih. Sampai dukun asli Pak itu Pak, karena pawangnya memang Pak dari Allah maksudnya enggak macam-macam nggih. Nggih. Udah, pawangnya saya aja dukun palsu. Nggih. Enggak usah datangkan itu. Ya berdoa aja ya. Nggih. Ya Allah, waktu udah ujian ini juga. Betul. Saya dulu bergelut dalam bidang ini, kadang kasih jimat, kasih bapak itu tugasnya sini, kasih supaya ya menolak yang udah taruh aja situ. Nah itu kan ribet bagi saya. Nah gimana? Sekarang gimana? Nggih, jenengan sudah bagus ya. Jadi menyelamatkan tauhidnya di kesatuan panjenengan, nggih. Pada waktu ada upacara ya militer atau bagaimana itu kemudian menjenengan di kesatuannya ada inisiatif kemauan rutinnya begitu kemudian menjenengan bisa mengarahkan itu sudah bagus Pak itu menyelamatkan itu aslinya kalau bisa dukun aslinya maksudnya diselamatkan dukun ya
Panjenengan itu maksudnya bukan dukun-dukun yang salah, tapi dukun yang benar maksudnya itu. Maksudnya menyelamatkan tadi saya katakan begitu. Nggih. Iya, iya, iya dukun-dukunan, rek, maksudnya dukun-dukun bahasanya dukun, tapi aslinya bukan bahasa kahin dalam hadis itu, bukan. Nggih, ngoten mawon ini. Biar aman lebih hati-hati karena semuanya itu punya apa? Punya iya. Orang itu kan punya kemampuan macam-macam. Bisa doa di panjenengan mungkin lebih dikabulkan, doa yang lain dikabulkan. Ya itu memang. Ya jadi itu. Itu memang tugas kita. Ya. Tugas kita menyelamatkan orang-orang yang tauhidnya kadang-kadang melenceng, ya, kadang-kadang juga ya pengaruh ini diselamatkan. Ini konten bagus gitu. Dan jimat-jimat jelas itu tidak boleh itu. Kalau misalnya orang pakai jimat kemudian dia, lo ini buktinya itu jangan tergiur jamaah rahimakumullah. Itu permainan jin, permainan setan. Memang kerjanya begitu setan, ya. Melalui wasilahnya ya para dukun-dukun, jadi itu. Begitu. Dukun ya itu. Dan ketika berhasil, mereka semakin ingkar kepada Allah. Praktek begini itu banyak sekali. Kadang-kadang orang kan, wah itu Pak hebat ini. Ya. Jadi hebat mana dengan Allah itu? Allah kok dikalahkan itu. Jadi, buktinya ada ya silakan saja kalau itu. Tapi itu kalau Allah tidak mengizinkan, tidak bisa. Tapi Allah nggak ridho, kenapa? Sesat, syirik. Fir'aun itu kan diizinkan Allah kuasa. Tapi Allah nggak ridho kekuasaannya dengan cara-cara menentang Allah. Kalau Allah nggak izinkan, nggak mungkin Fir'aun itu kuasa. Tapi Allah ridho tidak. Kenapa dukun berhasil? Itu izinnya Allah, tapi Allah nggak ridho. Dibiarkan begitu, namanya bahasa tauhidnya istidrot. Sana stadrijum dalam bahasa Al-Quran. Sudahlah itu, sudah diulu-ulu bahasanya, diulu apa? Diujo-ujo oleh Allah itu. Supaya mereka semakin jauh dari Allah. Sehingga dia tidak yakin kepada Allah, tapi berbalik yakinnya kepada si fulan tadi itu. Jadi itu. Semakin ingkar kepada Allah. Ingat jamaah rahimakumullah, syarat ini saya dengar-dengar juga ini dalam cerita syarat orang menjadi dukun itu, kalau hebat ya dukunnya hebat, syaratnya memang dia harus ingkar kepada Allah. Itu sudah syaratnya mutlak itu. Kalau nggak begitu dia tidak bisa hebat. Katanya begitu. Ingkar kepada Allah, dia kafir kepada Allah dengan wasilah macam-macam. Jadi biasanya kalau sudah meninggal dunia, mereka akan cerita semuanya. Banyak kok ilmu-ilmu orang-orang dukun itu akhirnya menjelang tuanya, kemudian menjelang hayatnya dia tobat. Saya pernah membaca Nyusewu, mungkin panjenengan pernah ditulis bukunya oleh Pak Hasim. Hasim siapa itu? Pengalaman dia tentang masalah dukun, setan yang apa namanya itu, praktek-praktek itu. Dia tulis cerita. Dia pengalaman menulis sebuah cerita dari seorang yang bermukim di Jabal Gubes. Tapi dia tidak bisa berjalan. Di Jabal Gubes maksudnya bukan di sini, di Mekah sana Pak. Jabal Gubes itu dekat Masjidil Haram, itu namanya Jabal Gunung Gubes di situ. Dia menetap di sana. Dia cerita dalam tulisan tersebut, Pak Umar Hasim kalau nggak salah itu bukunya itu. Waduh sudah isa ini. Sedikit ya. Kemudian ada seorang yang mencari berguru karena dia itu orang Banten itu. Berguru ke sana itu. Dimarahi di sana itu. Panjenengan kan dulu terkenal dukun hebat di Banten itu. Datang ke sana, orang tadi itu dimarahi itu. Kamu itu keliru. Saya di sini itu adalah tobat saya. Sepertinya saya tobat. Entah tobat saya diterima apa tidak itu. Dia peragakan. Memang dulu saya punya ilmu ini. Dia coba yang dipraktekkan itu. Ambilkan ini, kemudian ada kambing, ambilkan pisau, ambilkan. Tidak apa-apa, itu bukan apa-apa, itu setan, permainan jin katanya itu. Itu yang saya amalkan dulu itu katanya. Saya tobat di sini, tobat itu. Begitu jamaah rahimakumullah ceritanya tadi. Singkatnya begitu. Ada lagi Pak Umar Hasim pernah menebang sebuah pohon yang dikeramakan di kampung. Semua orang ketika itu tidak berani, jangankan mendekat, metik pohonnya saja tidak berani. Akhirnya Pak Umar dengan bismillah, dia minta tolong kepada Allah, ditebang jamaah rahimakumullah. Yang keramat-keramat, tidak ada apa-apa. Selamat. Kenapa? Tauhid. Ini sekali lagi. Tauhid yang bisa mengalahkan dari sakwasangka tadi itu. Was-was, ya ini was-was dalam bahasa Al-Quran. Was-was alladzi waswisu fi, ya itu harus kita tauhid kepada Allah. Qul a'udzu, itu kan ajaran Rasulullah kepada kita.
ta'awud lah, istilahnya mu'awwad, berlindungnya kepada Allah itu. Kul a'udzu birabbil falaq dan kul huwallahu ahad. Baca lagi ayat kursi itu kita berlindung kepada Allah dari hal-hal yang kadang-kadang kita memang di luar nalar kita. Mboten niki Pak nggih jawaban saya karena sudah Isya. Demikian jamaah rahimakallah untuk kajian malam hari. Mudah-mudahan kita bisa memahami, mengambil kesimpulan dari apa yang kami sampaikan terkait dengan fatwa Majelis Ulama, yaitu tentang masalah hukum perdukunan dan hukum peramalan. Dan seperti ini jamaah rahimakallah, sekali lagi praktek-praktek seperti ini sampai sekarang itu masih marak di masyarakat kita. Karena kadang masyarakat kita itu nyusahu agamanya kadang-kadang ya begitulah ya. Walaupun dia itu ilmunya banyak, tapi agamanya minim, kadang-kadang mereka itu nyusahu mengalahkan keyakinan agamanya itu. Dan kadang-kadang nalar mereka itu gak jalan, logikanya kadang-kadang gak jalan. Ngoten nggih? Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Apabila ada kekhilafan saya mohon maaf. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.